ولي يا حميد يا مبرئ يا معيد يا رحيم يا ودود أهدنا Semoga bacaan kita yang benar, yang kurang benar, yang tidak benar, insya Allah berkah berjamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya ngasih ibarat kalau dilakukan berjamaah sama aja jika belanja diborong satu persatu. Beli petek apa itu kalau banyak banget? Hah? Sempong. Jadi sempong. Ama beli satu persatu. Biasanya kalau beli satu persatu kan kita terakhir itu. Ya. Jangan sampai ada belatung gitu ya. Tapi kalau yang namanya borong, jadi enggak? Enggak, semuanya aja. Udah pakai semuanya aja. Kadang-kadang nawarnya pakai kaki kan berapa semua ini? Ya. Kan banyak yang busuk, udah pokoknya yang busuk, yang bagus saya beli semua. Begitu juga insya Allah apa yang kita lakukan kalau sholat sendiri diteliti sama malaikat. Beres nggak ini anak wudunya, beres nggak ini anak usolnya. Ya, jadi bahasa kita ya, kalau usoli kan nggak wajib. Apa yang enak biar ini salahnya bosan. Niatnya, ya kalau usoli kan, ntar orang Wahabi bilang usoli itu nggak wajib, nggak wajib ya. Siapa yang kewajibin usoli? Nggak ada. Sebelum sholat kan usoli mah, kecuali usolinya habis Fatihah itu nggak boleh ya. Begitu waladhdallin amin usoli waladhdallin. Itu omeli. Ya kalau usolinya itu nggak wajib ya. Yang wajib adalah qasdu ta'arud ta'yin ya. Di dalam hati niat bahwa kita akan melakukan sholat yang jenisnya adalah zuhur, rakaatnya umumnya 4 rakaat, mustaqbil qiblah, menghadap qiblat, kita lakukan semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada jemaah, kalau seandainya sendiri kan dikritik, wah kayaknya mulai wudu udah ngeberes tidak kan? Sunnahnya wudu itu sunnahnya ngadep kiblat. Ya kalau
pada kalau wudhu pada ngadap kiblat apa enggak? Udah kacau, udah ninggalin sunat. Kemudian mencuci kedua belah telapak tangan sambil Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minas syu'mi wal halakah. Dibaca apa semuanya? Baca udah, yang nggak baca jangan ngomong, yang baca aja. Jadi nggak tahu. Kemudian tarik, wah, pokoknya kalau diteliti banyak pelakunya pasti. Makanya mendingan borongan dah. Si Aminuddin jadi pimpinan hari Minggu, hari Ahad ngaji. Ada yang beres, ada yang kagak beres niatnya. Pokoknya berkah mereka berjamaah, mereka terima semuanya dengan izin Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada kita orangnya mana? Belum siap-siap. Oke. Jadi kembali kepada harapan kita. Gara-gara kita baca wirid tadi dengan cara berjamaah, insya Allah ada kekurangan di sana sini, nggak menyebabkan ditolak, tapi semuanya berkah berjamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي مصطفى واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي مصطفى كريم ما الله يا واسع محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي مصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى كريم قاصدا واغفر لنا ما مضى فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي مصطفى كريم قاصدا واغفر لنا ما مضى
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسبل نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bacaan yang kita lakukan secara berjamaah atau yang saya pimpin saat ini bagi ibu dan bapak mungkin sudah kedua kalinya kan? Habis subuh baca. Jangan pada salahkan. Habis subuh baca enggak? Urusan yang kedua kalinya di rumah aja. Itu kan sebetulnya setiap habis subuh. Tadi ngelewatin subuh enggak? Dibaca. Itu merupakan apa? Wirid yang selalu dibaca atau bacaan yang selalu dibaca oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau datang dari Nabi jangan nanya khasiatnya. Ini masih tapi saya ngarep-ngarep udah dari tahun 90 saya di sini. Belum pernah ada orang datang Nabi tolong tulisin dong wiridan yang biasa di majelis mau saya baca
habis subuh belum datang orangnya. Ngerti nggak sih saya ngomong? Saya kepengen gitu, nggak usah pakai ini itu ya. Ngarep-ngarep kapan ini jamaah minta ditulisin wirid yang biasa saya baca, sebab ini sumbernya dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya ulangi, kalau ikut Nabi walaupun kelihatan kecil, ada janji Allah di situ. Dua yang kita ingat banget janji Allah di dua ayat ya. Yang pertama apa? Nah ini kan di Maulid pasti dikeluarin. Mudah-mudahan udah berapa liter habis ke Maulid. Yang pertama ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ayo bikin buntut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Saya kepengen ini ayat-ayat Quran ke bawah mati insya Allah di kuburan, amin. Saya lihat cerita Ibnu Katsir ya. Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan orang yang setiap hari baca surat Tabarok. Ada kesalahan yang memang itu kesalahan mengharuskan munkar nakir nyeksa itu orang. Paham ya? Itu mayit punya kesalahan. Kesalahan itu mengharuskan malaikat munkar dan nakir menyeksa dia. Bang keluar gitu ya? Bahasa begini. Alhamdulillah. Nggak takut menonton yang kayak udah-udah. Itu kelihatan serius amat. Kamu juga bingung. Terus itu Ustaz ngomong apa? Nggak tahu. Jadi kan kayak orang stres kalau gitu. Sekali lagi. Nggak, ini bukan pikun, bukan kena penyakit. Jadi saya ulang lagi biar paham ya. Jangan ada yang komentar. Abi kayaknya lagi udah nggak beres kan benar diulang-ulang ya, bukan. Jadi saya ulang-ulang ini istifham, minta pemahaman dari Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat ya. Apa tadi, jadi ada mayit itu punya kebiasaan lam yanam hatta yakla surah Tabarak ya, atau bahasa kitanya aja lah. Itu mayit selama hidupnya nggak mau tidur kecuali baca dulu surat Tabarok ya. Ada kenal Tabarok? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin. Berarti yang dua ayat doang yang baca. Subhanallah, itu mayit begitu marah buka man nabiyuka ma imamuka. Jawabnya normal ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan bilang Aminuddin Rabbi, goblok. Kan banyak cerita di YouTube ya. Ada mayit saking cintanya kepada wali, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nyebut nama wali, kan goblok. Berarti kufur dia. Tuhan itu tidak ada duanya. Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa sekarang bangga dengan menjawab selain Allah? Siapapun ya, jangan diikuti. Sebab kita ikut kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Ibu bapak saking cinta sama saya. Mana muka Haji Aminuddin?
Setahu saya tidak ada Tuhan selain La ilaha. Sampai-sampai Nabi menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, pasti masuk surga ya. Sampai para sahabat sampai bertanya begini, wa in zana wa in sarok, bagaimana nasibnya orang yang pernah zina wahai Rasul, atau yang pernah maling wahai Rasul, tapi saat dia menghembuskan nafas terakhir adalah kalimat la ilaha. Jelas tadi ngomongnya. Kata Nabi wa insana wa insaf, walaupun itu umatku berzina, umatku maling asal tobat dengan la ilaha illallah, harapan untuk berada di dalam surga. Amin ya rabbal. Mau surga? Pantas? Jawab apa jawab? RW ya? Iya. RW mau apa? Makanan buat saya. Makasih. Apa tadi? Saya nanya, mau nggak ke surga? Nggak pernah sih saya, walaupun preman gede banget, nggak pernah saya dengar ya Allah masukin neraka saya, walaupun hanya 3 hari nggak ada. Semuanya pengen masuk. Ibu-ibu yang suaminya sholat mau masuk surga enggak? Emang ada yang sholat? Jangan ketawa apa jawab. Sekarang nih punya suami yang nggak sholat mau ke surga makin neraka. Emang ada semua yang nggak sholat? Belum mungkin. Bapak-bapak juga sama. Semua kita nas'alukallah kalau diberbuat Allahumma innaka afuwwun karim, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Kalau yang ngerti udah serius. Kadang-kadang kalau yang ngerti kan ngelihat apa namanya pintu keluar, nas'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu ya Allah, wal jannah dan surga, wa na'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarril aqibah, dari jeleknya akibat, wanar, dan dari segala siksa yang ada di neraka. Jadi kalau kita bilang mau, ya semua mau. Cuman yang saya minta jawaban yang kedua, kira-kira pantas enggak? Ayo. Jujur, saya jujur. Kalau buat pantas maya, ya udah. Jangan-jangan dari segi amal, jangan-jangan dari segi akhlak, dari pakaian, dari raut muka, dari badan udah jauh. Antara baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, dengan kita terjadi perbedaan yang luar biasa. Tapi insya Allah dengan kebesaran Allah, walaupun kita sadar kita nggak pantas, mudah-mudahan dipantas-pantasin. Amin ya Rabbal. Ya sekarang saya jujur ngomong soal jubah aja. Jubah guru saya mahal, nah pakaian saya, masa ini mau branding sama guru yang begitu gagah, kan nggak pantas. Tapi kita punya modal, ya. Modalnya kata para ulama, ya. Saya nggak mengatakan ini hadis, saya nggak mengatakan ini pekerjaan Rasul, tapi para ulama sepakat kalau habis Jumat ada satu wirid yang insya Allah berkahnya akan memudahkan kita dengan izin Allah waktu sakaratul maut. Apa itu? La ilaha
ini penuh pengakuan rasa rendah diri ya. Sementara Allah sangat senang kepada orang yang tidak pernah yang tawadhu, yang merendahkan diri itu Allah senang ya. Sebaliknya Allah nggak senang sama orang sombong ya. Coba lihat, ya Allah, buat ke surga saya nggak pantas. Tapi jujur ya Allah, walaupun saya nggak pantas ke surga, ke neraka mah nggak kuat. Bukan tawadhu banget ya. Nggak kayak kita lagi marahin tetangga, dasar lu turunan jahanam nih, gua penduduk Firdaus. Ya, tawadhu mah. Sehingga kata Nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang selalu merendahkan diri akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Syekh Nawawi punya kreasi. Ini kalimat begitu sopannya, begitu penuh dengan tawadhu, sampai kata beliau, orang yang melazimkan baca ini habis sholat Jumat cukup 5 kali, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dalam sakaratul maut. Kita kan sudah kenal, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ikuti saya, Allahumma hawwin. Allahumma hawwin. Akhirnya ya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Artinya apa? Ya Allah, arti hawwin itu mudahkan alaina, atas kami ya Allah, fi sakaratil maut, kalau kami sudah berada di area sakaratul maut ya, saat tidak ada yang bisa memberi bantuan kepada kita kecuali bantuan dari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang hatinya bersih yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal diri kita pernah janji sehidup semati, pokoknya separuh nafasku ada pada dirimu, tanpamu perasaan hidup ini hampa. Tapi saat sakaratul maut sekira-kira bisa bantuin ya, apalagi janjiin ya, abang jangan mati dulu lah, biar saya aja duluan. Nggak ada tuh, nggak ada. Buyang pala aja. Bapaknya anak-anak bisa bantuin. Buyang jadi bang, tolong separuh-separuh, abang separuh, saya separuh. Kata Allah, no. Hanya amal ibadahmu yang akan dapat menyelamatkan dirimu dari segala siksa neraka, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah ilahi, lastul firdausi ala, buat ke surga saya sadar nggak pantas banget ya Allah. Jangan mengukur ibadah saya, mengukur fisik saya. Baginda Rasul begitu ganteng, senilai saya boro-boro ganteng, setengah ganteng juga enggak. Untuk berdampingan dengan baginda Rasul udah kagak pantas banget ya. Ya jangan umpama sekarang ada Prabowo, kayaknya saya nggak berani duduk berdampingan. Pak Presiden itu ada sendiri, saya mau ke RT jadi. Sebab apa? Berasa nggak pantas. Pak pikir dah, para ulama, para kiai, para habaib, dari jubahnya aja begitu mempesona ya. Kacamata mempesona. Ya, sebenarnya kita pakai kaos juga udah 2 minggu nggak dicuci lah.
Ya Rabb ya Allah, tapi kalau surga kan tidak bicara itu ya. Untuk ke surga saya nggak pantas ya Allah, tapi ke neraka sama sekali tidak ada kemampuan ya. Ke surga lu nggak pantas, amin ujian, ke neraka lu nggak kuat. Ya kalau saya boleh ngomong, terus lu maunya di mana? Mau dijaga terus? Kan nggak mungkin ya. Setiap manusia perlu nafsin dha'iqatul maut, siapapun. Apa ada nyanyian raja mati, presiden mati, rakyat mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Nggak usah pakai dilaguin, ngerti kita juga ya. Cuman yang saya nggak senang itu ada lagu dilakau mati apa tuh? Aku juga mati, yang ngurusin siapa? Kalau mati baru. Oke, raja mati, rakyat mati, kaya mati, miskin, kiai, santri, apa lagi? Semuanya kudu nafsin dha'iqatul. Nah kalau sementara di akhirat cuma dua tempat, ya surga ya neraka. Lu sekarang kagak pantas ke surga, ke neraka mau lu gimana? Kan nyari solusi kita, nyari solusi apa solusi? Solusi ya. Solusinya apa? Bab li taubatan ya Allah, solusinya anugerahkan kepada saya jiwa yang penuh dengan rasa taubat. Kan taubat juga susah kalau nggak dibantu Allah, susah. Tua masih mau nongkrong di perapatan banyak. Tua masih mau ngomongin tetangga ada banyak. Tua masih tulak colek baik siap ada. Tua mata jelalatan ada semua. Kita mah kalau bicara jelek lengkap ya. Kalau bicara bagus rada jarang. Oke, mau lu bagaimana Waluddin? Nah, kata ada yang bilang ini sihir Abu Nuwas ya. Biasa disebut Abu Nawas. Kalau saya dari kecil sama guru diajarin Abu Nuwas ya. Seperti nyebut Sayyidina Khadir. Kalau banyak kan Hijir. Sayyidina Khadir alaihi salam. Oke, kata guru saya, kalau nggak salah ini sebagian yang ngarang sihir ini adalah Abu Nuwas. Berarti bukan di zaman Nabi ya. Nggak mungkin ada orang mengatakan ini sunnah Rasul. Ini hanya tawadhu kita kepada Allah, yang mana para ulama sepakat yang biasa atau yang melazimkan membaca ini beres sholat Jumat, insya Allah saat sakaratul maut akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Fahamni taubatu wa bir yunubi. Kan sering saya bilang, banyak orang yang berhenti maksiat itu bukan karena taubat, karena nggak kuat. Orang biasa judi, coaching sekarang ngamen judi, udah nggak punya duit gua. Berarti berhenti judinya bukan karena Allah, karena nggak punya duit. Cakap waduh, nggak ada. Emang apa? Ada uang gua. Berarti bukan karena Allah, karena ada yang gitu. Banyak. Ada di sini yang ngatung. Awas, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar bahwa suatu saat ya mungkin lebih, ya saya sih nggak berdoa ya, lebih parah dari saya. Kalau sudah dalam keadaan parah, maka itu taubat sangat-sangat kita perlukan. Sehingga kata Abu Nuwas, fahabli taubatan wa ghfir dzunubi, berikan kepada saya jiwa taubat. Apa jiwa taubat? Meninggalkan maksiat karena Allah, meninggalkan maksiat karena malu kepada
Allah, meninggalkan maksiat karena takut kepada siksa Allah. Tahu itu pegang hadirin ya. Ini pengalaman yang perlu untuk sama-sama kita kuasai agar kita bisa selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Fabri taubatan, karena engkau sudah menganugerahkan taubat kepada saya bukan hanya mau meninggalkan maksiat, tapi saya benar-benar menyesal. Ini yang sudah. Jadi rada jarang orang nyesel gara-gara maksiat. Ya, nyesel gua. Kenapa gua kudu kawin banyak padahal satu juga tunggu? Enggak. Malah nyesel gua baru 7. Udah lama, pengennya 8 lagi. Nyesel gua tuh banyak itu nyesel. Bukan karena takut kepada Allah, tapi nyesel kepada unsur lain. Ya. Kalau kita sudah benar-benar bertaubat, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu minar zambi kamar la zamba lahu. At-taib minar zambi, orang yang bertobat dari dosa, kaman kayak orang la zambalahu, enggak pernah berbuat dosa. Paham? Paham? Insyaallah. Orang yang bertobat walaupun dosanya banyak sama, wasyukurlah, bukan sama lagi banyak sama wasyukur, saking banyak lagi dosa. Antara langit dan bumi penuh. Tapi kalau sudah taubat, kamar lawan barahu, persis kayak orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Enak nggak? Enak sih bertobat ini yang susah. Banyak di antara kita berhenti bukan karena nyesal, tapi karena keadaan. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk yang diberi kekuatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertobat jadi bersih lagi, kalau sudah bersih maka pantasnya kita berada di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah miliki hanya seorang suci. Carilah Pintu surga dengan itu ada kendaraan. Yang pengen masuk surga, ya umpama kita dengar siapa ingin ke surga, keduanya. Pintu selalu terbuka, nggak pernah ditutup pintunya sama Allah. Buat siapa? Tak mudah dimiliki walaupun pintunya belum. Untuk masuk ke dalam surga nggak mudah. Sebab surga hanya disediakan untuk orang-orang suci. Di antara kita yang suci. Susah kan? Ada juga yang bisa mensucikan diri dengan cara bertobat. Kan begitu kiranya ya. Carilah pintu surga dengan itu yang kita mulai. Cari pintu surga dengan ridho ilahi. Ya. Berapa banyak orang mau masuk ke surga ngandelin amalnya ditolak sama Allah. Saya puluhan tahun, bahkan 500 tahun lebih saya beribadah ya Allah. Oke. Sekarang kalau mau hitung-hitungan lu hitung. Nikmat gua satu lu bayar 100 tahun. Gua kasih lu mata normal, bayar 100. Diambil sama mata udah 200 tahun. Nah, sekarang itu mata ada alisnya. Alisnya ada 2, bayar 100 tahun. Lah, 400 tahun. Iya kan? Kemudian mata kita bisa ngedip, bisa merem. Itu juga lu bayar. Wah, habis ya Allah. Makanya lu jangan macam-macam. Masuk surga itu karena rahmat buatan gitu. Adanya lu punya mata, bisa nangis, bisa ketawa, bisa melotot, bisa merem. Itu kan semuanya nikmat dari Allah.
Lah, itu mati udah pasti setiap mata pasti bisa ngedin, bisa melotot. Coba kalau nggak bisa ngedin, nggak bisa melotot. Makanya anak-anak datang dari tempat kerja, kita bikin kopi buat mereka sambil mata kita melotot terus. Kira-kira mau itu suami kita? Lu kenapa? Emang kenapa bang? Itu matanya lu melotot aja. Gua bingung kopinya kan begitu kira-kira. Maka sadari bahwa adanya mata kita bisa ngedip itu salah satu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu. Kita ada yang pernah ngitung sehari berapa kali gitu? Saya punya mata habis ngedip sehari 1.500 kali. Coba setiap ngedip alhamdulillah berarti sehari baca alhamdulillah dulu 1.500. Enggak keburu nyetok ojek, enggak keburu aplikasi. Makanya itu kata Nabi udah lah, jangan terlalu polos dulu. Jangan sampai ribuan dah, yang penting habis sholat 5 waktu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi supaya 100 ya. Oke. Jadi lebih berani apa tadi? Nggak datang yang di sini ya. Ada nih. Hadirin itu retornya dia buat majelis lah. Kitab. Memang kita radio bakal apa? Bakal kegiatan. Dengan gambar Soekarno. Ya. Oke. Jadi yang ingin saya kemukakan tadi masalah apa sih? Lupa. Alhamdulillah saya punya yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, qala syuyukhuna fi kutubihim rahimahumullah ta'ala wa rahimallah jami' syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa 'ala Allah 'alaina wa asarihim wa min anwarihim wa 'ulumihim ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم عند الله. أسأله تعالى جل وعلا أن يسعدنا الله ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا وأن يشفينا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عينا وأن يبلغ جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا وجماعاتنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة وروح العابدين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله وفي اتباع سنن رسوله وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna amin. Padahal Hermanto. kemarin ada yang haji tapi jamaah di masjidnya rajin ya. Sampai ada jamaah ketakutan kalau di masjid takut itu orang yang mati nongol lagi nongol dari mana? Itu masih ada aja pahamnya. Takut sama orang mati, takut bersama orang itu. Yang pernah maling motor mati apa itu? Hidup. Yang pernah ngejalong rumah kita mati apa itu? Hidup. Kenapa takut dia mati? Nyata saya ambil kalau sendirian takut ada nyekek dari belakang. Kalau benar nyekek salaman keadaan lu gimana di Solo? Kasih tahu gua mana yang enakin, mana yang nggak enakin. Saya kadang-kadang ngelempar, saya pengen bapak saya nawar ke masjid nggak bisa. Uang saya lama di Mekah, kau sekali-sekali ke nawar semari nggak mau. Berarti yang perlu ditakutin. Nah, jadi ada jamaah lalu sama saya nggak berani saya ambil kalau sendiri serem. Oke lah, yang penting itu orang katanya kata keluarganya waktu hidup nyelengin, tapi bayangan saya celengannya. Kemudian kata keluarga saya nggak mau makan celengan almarhum biar buat majelis saja. Alhamdulillah 600.000 rupiah. Mudah-mudahan itu sedekah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan almarhum diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dan ditempatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah terus, Fatihah kita untuk udah pada datang jamaah haji. Udah ada yang pulang. Udah, kok belum yang jam-jamnya. Jamaah haji kita mudah-mudahan yang udah sampai, yang belum sampai, sama-sama memperoleh haji mabrur, sa'i yang masyhur, dosa yang maghfur, tijarah lan kabur bi rahmatillahi ta'ala wa bi karami wa ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Bahasan saya tadi mengenai ilahi ya belum selesai ya. Man lazama ala hadainil baiti, sampai apal saya di kitab para ahli fikih ya, yang membiasakan diri membaca bait ini akibat sholatil Jumat, beres sholat Jumat, insyaallah sahhalallahu alaihi fi sakaratil maut, akan dimudahkan saat sakaratul maut. Maka mudah-mudahan kita dikasih kekuatan nama Allah ya untuk membaca ilahi
di musola Darussalam ya. Dan kemudian para jamaah saya minta untuk bisa melihat kitab. Sekarang saya belum sanggup ngajar lagi. Belum, mudah-mudahan belum ya. Amin. Siapa tahu bulan sore saya dikasih sehat bisa lagi ke Senayan. Daripada ini ngegeletak, Haji Duding kayaknya nggak bacanya mah bukan nggak mau, bukan nggak paham, kebanyakan. Kitabnya punya. Maka Duding saya minta ridhonya. Taruh di sini insya Allah mulai besok minggu Ahad besok kita akan sama-sama membaca ini kitab. Bagi yang mau lihat silakan ya. Bagi yang mau memiliki Beli. ya bayar. Bisa ngamuk yang punya ya. Tapi kayaknya walaupun dikasih juga nggak keberatan lah. Kayaknya masih mahalan sempurna ya. Iya, jauh. Ya, insya Allah. Pelihara aja bagi mereka yang belajar, yang mau belajar bahasa Arab boleh lihat ya. Nama kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hakim. Kalau matannya Lubabul Hadith. Kalau yang ngarang matan Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Yang ngarang syarahnya Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kayaknya jangan kitabnya, jangan ya isi kitabnya, ngapalin kitabnya jadi berbeda. Yang pertama Lubabul Hadith itu makannya, syarahnya Tanqihul Qaul Al-Hadith, yang ngarang matannya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang ngarang syarahnya Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Insyaallah. Ya insyaallah. Ahad besok mau ngaji lagi enggak? Insyaallah. Ya insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita baca. Untuk sementara ini saya tertarik kemarin waktu ngaji Sabtu melihat kitab. Namanya kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah ya. Ini kitab menghimpun semua doa. Doa mau tidur, doa tengah-tengah tidur mimpi. Ya pasti kalau ini kan tengah-tengah tidur. Masalah di jalan-jalan mimpi. Ada di sini. Doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa wudu secara lengkap, semua doa termasuk kayak saya ini lagi sakit, ada doanya di sini. Semuanya pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah baiknya kita punya pekerjaan ini nggak usah keluar dari kitab ini. Ya. Yang ada di sini nggak usah diamalin lah. Bangsa naruh ancak segala di perapatan nggak ada. Ya. Ribet. Doa mau tidur ada nggak kebaca kok naruh ancak ke mulut. Ya. Ayo kalau cuma lupa ya. Ada orang kadang-kadang yang suka kemenyan. Udah nggak usah kemenyan lah, yang ada di sini aja. Tapi nama kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah. Boleh memilikinya, boleh mempunyainya. Tapi dengan catatan jangan punya penyakit gatal saja, ya. Melotot mau melatot tapi nggak bisa mau ngapain. Nah, oke. Di antaranya aja. Kemarin saya baca satu keterangan ya. Bapak-bapak bisa lihat. An Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbas dari seorang sahabat. Jadi yang dengar hadis ini adalah sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ya. Kemarin saya sudah pernah bilang setiap ibnu itu pasti namanya Abdullah.
Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nih bagi para pelajar, kadang-kadang ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhum, ada di sini radhiyallahu anhuma. Begini pengertiannya. Kalau radhiyallahu anhu berarti laki-laki satu orang. Kalau radhiyallahu anhuma laki-laki dua orang. Kalau radhiyallahu anha pasti perempuan satu orang. Radhiyallahu anhum pasti orang banyak, ya. Di sini ada radhiyallahu anhuma, berarti ini ada dua orangnya. Iya. Jadi yang kita kasih taroji, kita ucapkan radhiyallahu bukan kepada satu orang tapi dua orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abbas. Dari antara bapak dan anak sama-sama menjadi sahabat daripada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapalin itu juga lumayan. Ya pasti tetangga yang menggeluti bahasa Arab hebat juga loh. Gara-gara ngaji sama Syahiruddin. Cuman sayang sampai di rumah hilang. Itu yang saya. Kalau radhiyallahu anhu sendiri, Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, al-Khalifatul Awwal, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dua radhiyallahu anhu, kalau banyak radhiyallahu anhum. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al-mardiyyin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Kata para jamaah radhiyallahu anhum, ya. Kalau radhiyallahu anha pasti perempuan. Saya menerimanya dari ibu saya radhiyallahu anha. Kalau ibu kan pasti perempuan. Mana ada laki-laki melahirkan? Enggak ada. Radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya enggak. Qala berkata. Siapa yang berkata? Ini perlu fa'il, perlu subjek. Subjeknya kembali kepada Ibnu Abbas, ya. Qala berkata Ibnu Abbas, apa yang beliau katakan? Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman. Kuntu apa kuntu? Sering saya ngomong karena kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntum. Kelihatan ya. Ada yang suka bilang sama saya, dulu saya belajar sama ustazah. Masih ingat? Ya ustazahnya aku udah mati. Aduh dia. Jadi dari kana itu kuntum itu dari kana, ya. Kana kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntum kunna. Kana adalah dia adalah, kana dia berdua adalah, kanu mereka adalah, kalau kuntu adalah saya. Jadi insya Allah kalau bisa gampang ya. Kuntu saya pernah Amiruddin, kata beliau, pernah apa Pak? Waktu itu yauman, pada suatu hari aku berada khalfa, apa khalfa? Di belakang baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas pernah suatu saat
mengikuti perjalanan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis beliau ada di belakang Nabi. Kata beliau apa? Yauman. Yauman itu artinya dalam suatu hari, ya. Ingat, ini kitab. Jadi jangan sampai di antara bapak-bapak baru tahu 2 kitab dan yang kitab saya. Di kitab apa itu habis? Memang lu punya karunnya sih, ingin tahu aja. Tidak aja. Baru tidak habis apa gunanya kita. Ini kitabnya, ya. Ya, oke. Zaman sekarang lucu-lucu, ya. Mana tadi ada kelihatan di sini, ya. Khalfa itu di belakang, ya. Ingat, walaupun di kitab apa, kalau kalimat khalfa ya artinya belakang. Samanya dengan waro'a, nah ya, antara khalfa dengan waro'a maknanya sama, yaitu di belakang. Jadi kalau ada orang di belakang saya, waro'i di belakang saya. Kalau seandainya di belakang kita, waro'ana, ya udah itu anak standar. Ini bukan itu bukan ayu berin, ya. Mana? Fakola maka bersabda. Lagi enak-enak berada di belakang Nabi nengok. Kemudian ngajak ngomongnya begini. Ini penting buat kita, ya. Yang diajak ngomong Sayyidina Abdullah, tapi juga berlaku buat kita semua. Ya gulam, ya. Apa arti ya gulam? Wahai anak kecil, ya. Wahai anak kecil. Jadi Sayyidina Abdullah saat itu masih kecil. Jadi gak ada alasan kalau anak masih kecil nggak boleh ngaji. Udah kalian masih kecil lagi. Kenapa? Bapaknya kalau malam ingat mulu bohong, dan diingat emaknya. Banyak itu yang saya ceritakan masih kecil lagi rada gedean ngelawan. Akhirnya enggak lagi. Ya pulang anak kecil, ya tuh. Ini anak kecil berada di mana? Di belakang baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang juga banyak anak kecil, cuma mau ngaji, maunya kalau berjamaah kita, dia ramai di belakang. Ampun, ya. Ya pulang, hei anak kecil. Ini kita juga masih kecil kan? Ya kalau lihat badan gede. Tapi kalau melihat pengertian masih kecil, orang kanak-kanak anu juga belum bisa. Amin itu belum masih kecil, masih belum bisa nafsirin seluruh Quran, nggak bisa mengeluarkan apa yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatiin, ya gulam, wahai anak kecil yang ada di majelis Baitul Ali. Ini udah berulang, apa ini? Satu hune isun. Tuh bahasa Maduri. Kalau bahasa Betawinya ini ada berapa kali? Innahu, innaka, innana, ini sesungguhnya aku. Kata siapa ini? Kata baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil, sesungguhnya aku saat ini kepengen apa bah? Kata Sayyidina Abdullah ke Nabi, u'allimuka. Nah, jadi u'allimuka dari allama yu'allimu, ya. Allama yu'allimu takliman fahuwa mu'allimun. Nah, ketemu tuh. Jadi lain kalau alima ya'lamu ilman fahuwa
muta'allimun. Ada lagi ta'allama, yata'allamu ta'alluman, fahuwa muta'allimun. Rada puyeng mikirin itu juga. Pantes ada bilang jangan belajar nahu, gila lu. Ini sesungguhnya saya u'allimuka. Nah, anak-anak di tempat ngaji ini kalau yang ajar disebutnya mu'allim, ya. Banyak juga di daerah-daerah juga. Termasuk di pesantren saya di Malang di Darul Hadis, setiap yang ngajar disebut mu'allim. Makanya kalau disebut mu'allim kudu waspada, jangan sampai mu'allim makan membaca bismillah. Apalagi mu'allim ketahuan dengan sholat. Mu'allim pas waktu sholat ngode. Al-lama yu'allimu. Kalau huwa yu'allimu, kalau hiya tu'allimu, anta tu'allimu, nahnu nu'allimu. Apa di Quran? Ada kalimat alama. Ada di surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan kita dikabul Allah, ya. Bikulli harfin asyru hasanah. Quran itu enaknya kalau kita baca walaupun bagaimana satu huruf dibalas 10 kebaikan. Allama wa 'allama Adama. Hati-hati. Bisa Adamu, bisa Adama, tergantung siapul kam, ya. Allama telah mengajarkan siapa? Ya otomatis yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu wahdah. Yang dia ajari objeknya siapa? Adama, baginda Nabi Adam alaihi salam. Apa yang diajarkan kepada Nabi Adam? Al-asma'a kullaha, nama-nama secara keseluruhan. Itu Nabi Adam menerima pelajarannya langsung dari Allah Subhanahu. Ya. Jadi tidak itu. Ingat allama itu ngajar, mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, ya. Bahkan kalau saya melihat tafsir Al-Qurannya itu hatta durur, sehingga nama kentut diajarkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya angin keluar dari hidung itu adalah tiga, kalau keluar dari pantat, kalau ini serius, durur kalau bahasa Arabnya hatta durur, sehingga nama kentut diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dari sini wa'allimuka, aku akan ajarkan kepada engkau wahai Abdullah bin Abbas. Mau ngajarin saya apa wahai Abah Rasul? Kalimatin. Nah, aku ingin ajarkan kalimat. Kalimat itu jamak dari kalimatun, kalimatani, kalimat. Ya. Apa arti kalimat? Ya beberapa kalimat. Sampai sekarang masih laku ini. Saya minta kepada Abi untuk menyampaikan beberapa kalimat. Ya. Jadi kalimat di sini bukan ngobrolin harga rokok. Ya, bukan ngobrolin harga bakwan, udah ketahuan, udah mau naik gara-gara dolar. Tapi kata Prabowo nggak usah khawatir,
orang biasa mah ngamen Betul. dolar goblok ya. Kan gara-gara dolar kebawaan jadi naik. Udah, bukan urusan kita itu mah. Yang jelas MBG makan bergizi ternyata dikorupsi. Pasti gurih itu. Ya orangnya gede, kemudian jidatnya Lebar. tahu semua ya. Kami tahu ya YouTube. Udah amat. Nggak mungkin beres negara kalau masih ada begitu. Kalimatin aku ingin ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Coba bayangin. Kita dapat atau menerima beberapa kalimat dari dukun, bagaimana kesannya? Waduh. Kan luar biasa. Ini kata apa nggak sembarangan. Ini abahnya abah. Baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolol bin goblok kalau nggak perhatian. Perhatian. Apa kalimatnya? Kalimatnya ternyata udah jam 9. Iya kan? Berarti ini kalimat akan keluar Ahad yang akan datang. Setuju? Setuju nggak setuju orang komandannya saya? Jadi kalimat akan diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Taala Alaihi Wasallam kepada anak Kecil. anak keponakan. Sayyidina Abbas itu adik dari Sayyidina Abdullah. Nabi itu anak siapa? Anak Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya saudara. Yang satu Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas, yang kelima yang 10 bukan yang apa saya ingat. Ini berarti anak misanan ya. Kayak Aji ke siapa? Hah? Lulu ya. Jadi iya. Jadi Abbas itu pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah manggil Nabi encing ya. Tapi lebih dari itu beliau tidak pernah manggil encing, sebab beliau menyandang Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini sayang, sini Abah ajarin. Ada beberapa kalimat yang mana ini kalimat kamu harus perhatikan agar engkau diperhatikan oleh Allah. Kalimatnya gimana Pak? Udah dibilang tadi itu gimana ada nggak akan datang. Ya, jadi kudu coba. Jadi kira-kira Ahad besok jadi lagi? Insya Allah akan kita temukan kalimat yang diajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis nggak sama seperti pelajaran dari saya, sebab ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau mau tahu kalimatnya yang diajarkan besok kudu ngaji. Kadang-kadang nggak mau ngaji diajarin dari hari ini. Kayaknya minggu besok mau ngaji gua. Ya Allah, kenapa ngaji? Gimana kalau masuk kubur sementara di dalam hati kita sudah nggak ada niat jadi, kan rugi. Kalau kita mati sementara dalam hati masih ada niat jadi, insya Allah akan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu. Jadi kita besok Ahad akan mendengar wahyu Allah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada adik misalnya. Ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun nuri anta iksiru mabadi anta misbahus baduri Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah salam yajadul wa tamam al-busru wa tamam kulli sur ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج ربك ارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله رفيع الشان والدرج وأتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج akhirnya saya mohon maaf sampai ketemu lagi Ahad yang akan datang insyaallah akan kita nikmati kalimat baginda Rasul yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takut sama orang mati. Orang itu yang mau investor. Nih, ada ini. Takut ini. Orang yang investor nih. Kamu kan bikin orang investor. Apa sih? Aja udah. Kan ini. Ya, masuk kami. Bukas bila. Ya itu. Itu raja. Emang Adam ya. Adam benar-benar ini. Adam ini. Kamu lewat itu. Nah, oleh karena ini selama ini. Apa namanya? Ya. Sini, sini, diam. Kita nyalain aja langsung. Bisa kan? Iya.
Maaf, jadi yang tinggal memilih. Ini pesantren. Mas, ini saja. Buat jajan anak-anak. Sekarang masih teteh. Kemana itu? Insya Allah kasih mudah. Nah, lupa anak siapa ya? Yang buat jajan sendiri. NK kenapa di rumah? Huh? Akikah buatnya hebat dia. Akikah juga rumah. Ya udah nggak apa-apa. Ya Allah bakti. Terus kapan berangkat lagi? Hah? Ya udah jangan lama-lama. Belum waktunya. Ya udah waktunya. Ya udah berangkat. Emang haji gimana? Haji nggak? Emang? Iya. Terus beberapa hari lagi. Kalau beli ya. Ya udah berangkat. Lagi juga itu berangkat. Kawan lagi. Ente siapa? Lain. Dibaring jadi apa? Masih malam. Kalau kan punya kiai Mustamar bukan? Di Bulu Lawak. Nah, iya udah. Haji udah. Insya Allah. Ini mau mana ini? Malang. Udah nih. Jangan. Malang. Apalagi kalau di Kiai Mustamar. Mudah-mudahan itu. Marzuki Mustamar. Doktor Kiai Haji Insya Allah. Ya belum waktunya lagi belum. Ini dia. Oh pasti Awan ada orang. Oh Hasani kamu udah salin. Mana coba? Andil pokoknya. Walaupun saya udah nggak di dunia, pasti ada manfaatnya. Apa itu? Emang udah punya gaji? Ya, cuman kan. Hal-hal. Ya udah balik lagi makan aja. Ada berapa pintu? Hah? Berapa pintu? 3. Satu bikin lagi. Nanti dibuatnya jadi. Sini dia. Ini saya ini sekian lama
Aku rumah. Ya saya nih diajak subuh ke masjid. Di sana iya. Apalagi sih itu cuma azan nggak ada. Iya. Itu kita daripada nganggur mendingan taruh sini. Bagi yang mau lihat silakan. Bagi yang musuhan sama kita nanti. Udah, beres. Oh ya, tapi dulu kata Nabi kalau engkau melihat sesuatu yang tidak beres, beresin. Sebab Allah nggak senang sama yang kagak beres. Aja orang sepi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Rian namanya ya? Rian apa Rian? Rian. Di kantor jangan. Lagi akikah pun bisa. Kemana ini lah? Bukan. Dari nomornya nggak ketemu. Di mana? Sabtu juga nggak ada. Kemarin kemana? Atau pakai itu apa? Granat. Makasih Bang. Ayo nak bersih berani mama. Kami mama dah. Kami ingat. Gantian. Jangan kian. Asih. Oh, udah ya. Lihat Umi ngomong Mas Rian. Jadi bukan apa kita. Yang soalnya di itu juga di mana di Tarmili. Sama itu juga. Kalau di sini kan jadi orang mau ngeliat kan enak. Tapi hadis satu tadi nggak selesai. Itu apa meja ya? Iya. Meja ini. Oh. Pak RW ada kopi ya? Ya. Mas Wimit kopi. Weh, ngopi dulu. Ngopi. Si Ucup Ma'alim nggak datang. Dari mana? Oh, yang ditenteng. Ini yang ditenteng. Yang ditenteng tadi.